Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana puasa Ramadannya? Semoga selalu lancar ya. Baik, Bunda cek dulu semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Baik, sudah siap belajar ya? Oke deh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran persen, dan yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran derajat. Baik, silakan anak-anak siapkan dulu bukunya ya. Apakah sudah siap? Wah, bagus sekali. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sudah siap ya? Marilah kita simak video dari Bunda berikut ini. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam diagram lingkaran. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Langkah-langkah penyajian data dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah dari seluruh data yang tersedia. Setelah itu, langkah kedua, kita menentukan besar sudut atau besar persentase dari setiap kategori data. Langkah ketiga, kita harus membuat lingkaran, lalu membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau besar persentase yang diperoleh. Dan langkah keempat adalah kita tuliskan keterangan kategori data serta besar sudut atau persentasenya di setiap bagian lingkaran. Mudah bukan? Anak-anakku, pada langkah penyajian data ada langkah menentukan besar sudut atau besar persentase dari setiap kategori data. Nah, untuk mencari besar sudut dan besar persentase, anak-anak bisa menggunakan rumus berikut ini ya. Untuk mencari besar sudut, caranya adalah banyak setiap data dibagi dengan jumlah seluruh data, kemudian kita kalikan 360 derajat. Sedangkan untuk mencari persentase, caranya adalah banyak setiap data dibagi dengan jumlah seluruh data, kemudian kita kalikan dengan 100%. Ingat ya anak-anak, dikalikan 360 derajat untuk setiap besar sudut dan dikalikan 100% untuk persentase. Baik, agar anak-anak lebih paham, Bunda ada contoh data beberapa jenis aktivitas dan kalori yang dibutuhkan selama 1 jam yang akan kita sajikan ke dalam diagram lingkaran. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang harus kita kerjakan adalah menentukan jumlah seluruh data. Caranya, kita cukup menjumlahkan semua data. Dalam hal ini adalah data kalori yang dibutuhkan. Kita jumlahkan semuanya, diperoleh jumlah seluruh data adalah 1000 kalori. Anak-anakku, ini adalah modal awal yang akan kita gunakan untuk langkah-langkah penyajian data selanjutnya. Setelah memperoleh jumlah seluruh data, kali ini Bunda akan menyajikan data ke dalam diagram lingkaran bentuk derajat. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mencari besar sudut pada setiap kategori data. Banyak kalori yang dibutuhkan saat tidur adalah 60 kalori dan jumlah seluruh data adalah 1000 kalori, sehingga besar sudut dari tidur adalah 60 dibagi dengan 1000, kemudian kita kalikan 360 derajat. Kita peroleh hasilnya 21,6 derajat. Nah, dengan cara yang sama kita akan menemukan derajat dari aktivitas yang lainnya.
kita peroleh besar sudut dari berdiri adalah 32,4 derajat, mengetik 36 derajat, berjalan 72 derajat, dan berenang 198 derajat. Nah, setelah besar sudut telah kita peroleh, kita perlu mengecek ulang apakah sudah benar hasil perhitungan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh besar sudut. Hasilnya harus sama dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh nilai sudutnya adalah 360 derajat. Ingat, ketika menghitung anak-anak harus teliti ya. Langkah selanjutnya adalah silakan anak-anak untuk membuat lingkaran. Kemudian kita bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut dari masing-masing kategori data yang telah kita peroleh. Selanjutnya, tuliskan keterangan besar sudut dan kategori data pada masing-masing bagian lingkaran. Nah, anak-anakku, diagram lingkarannya sudah jadi. Mudah bukan? Baik, anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan menyajikan data yang sama ke dalam diagram lingkaran bentuk persen. Sedikit berbeda dengan penyajian diagram lingkaran derajat, pada diagram lingkaran persen kita perlu mencari persentase pada setiap kategori data. Kita hitung bersama-sama ya. Banyak kalori yang dibutuhkan pada saat tidur adalah 60 kalori dan jumlah seluruh data adalah 1000 kalori, sehingga besar sudut dari tidur adalah 60 dibagi dengan 1000, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita peroleh hasilnya adalah 6%. Nah, dengan cara yang sama kita akan menemukan persentase dari aktivitas yang lainnya. Kita peroleh persentase dari berdiri adalah 9%, mengetik 10%, berjalan 20%, dan berenang 55%. Selanjutnya kita perlu mengecek apakah hasil perhitungan kita sudah benar. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh persentasenya. Hasilnya harus sama dengan 100%. Karena satu lingkaran penuh nilai persentasenya adalah 100%. Ingat, ketika menghitung, anak-anak harus teliti ya. Langkah selanjutnya adalah silahkan anak-anak membuat lingkaran. Kemudian kita bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan persentase dari masing-masing kategori yang telah kita peroleh. Selanjutnya, tuliskan keterangan persentase dan kategori data pada masing-masing bagian lingkaran. Nah, anak-anakku, diagram lingkarannya sudah jadi. Mudah bukan? Anak-anak juga bisa mencobanya di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya Bunda akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah anak-anak Bunda minta untuk membuat diagram lingkaran dalam persen dan derajat dari data hasil panen di Desa Sukamakmur. Datanya adalah sebagai berikut. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika. Kerjakan dengan teliti dan rapi ya. Jika sudah selesai, hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke Bunda. Bunda tunggu ya. Semangat selalu anak-anakku, di teladan semua anak hebat. Bagaimana anak-anak setelah menyimak video dari Bunda? Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada beberapa pesan untuk anak-anakku. Pesan yang pertama, silahkan anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga murojaah, dan tetap semangat ya puasa Ramadannya. Pesan Bunda yang kedua, silakan tetap menjaga kesehatannya dengan cara makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak ketika sahur dan berbuka. Pesan yang ketiga, tetap menjaga kebersihan ya, kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita, rajin cuci tangan ketika selesai melakukan aktivitas, dan tetap membantu ayah dan bunda di rumah. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, tatim bil hamdalah, alhamdulillah.
Semangat selalu anak-anakku, diteladan semua anak hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.